Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kami dari kelompok 1, program studi akuntansi Politeknik Negeri Medan yang beranggotakan saya Fadil Nasrullah Pratama dan dua rekan saya, Pimpi Mulyana Nainggolan dan Syahdiana Aryati. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai UMKM. Sebenarnya apa sih UMKM itu? Seperti yang tertuang dalam UU nomor 20 tahun 2008, UMKM adalah bisnis yang dijalankan individu rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Untuk memberi pemahaman yang lebih lanjut terkait UMKM ini, mari kita simak video wawancara yang kami lakukan terhadap pelaku UMKM. Oh, jadi abang itu namanya Rando Christian Sionde, tapi nama toko abang dipakai dia jadi Nando Ponsel. Jadi abang tinggal di kisaran, usia abang udah 34 tahun. Dulu waktu abang masih kuliah, di semester 4 abang baru mulai untuk jualan pulsa di kampus dulu. Jadi setelah jualan pulsa itu kayaknya ada sedikit keuntungan, abang lihat teman ada buka toko, jadi abang ikut memulainya buka toko itu tahun 2010. Nah, jadi abang buka toko, dari situ abang merintis pelan-pelan sampai sekarang. Jadi awal mulanya itu abang buka jualan pulsa doang, sampai saat ini udah sampai seperti ini lah. Saat ini jual seperempat handphone, grosiran aksesoris juga. Jadi abang terima eceran sama grosiran sekarang. Offline sih masih manual cara sistemnya, belum online. Karena abang dalam berusaha kalau nanti dia sifatnya online, harga udah tertera di sistem, nggak bisa nego lagi, jarang ada yang berkenan kayak gitu nanti kalau untuk grosirannya. Ciri khas abang satu, harganya murah. Nah, kedua, pelayanan abang bagus buat customernya. Nah, yang ketiga, barang abang itu komplit, lengkap. Itu sih ciri khasnya yang beda dari toko-toko lain. Untuk di wilayah abang ini ya, di kisaran. Pendapatan kalau dia bersih ada sampai 25 sampai 30 satu bulan. Belum ada deh motor perempuan. Berarti hanya pencatatan transaksinya. Ya, jadi hanya sekedar abang tuh hitung malam berapa keuntungan, jadi abang potong tuh, abang pisahin untuk gaji anggota di rekening yang berbeda, tabungan, jadi seperti itu masih abang pisah-pisahin seperti itu. Jadi belum ada pembuatan buku akuntansinya gitu, belum ada. Pencatatannya itu secara manual. Ya ingatan aja, nanti oh mau disetor ke rekening ini yang berapa, ke rekening ini berapa gitu. Awalnya abang 4 cabang. 4. Jadi karena abang butuh punya adik, abang kasih adik 2 orang untuk menjalankan. Jadi yang satu istri yang menjalankan, satu abang. Jadi 4 sih cabang.
keempat cabang itu bang nanti di akhir bulan atau di akhir tahun digabungkan nggak bang penghasilannya gitu atau setiap cabang ngurus keuangannya masing-masing? Setiap cabang ngurus keuangannya masing-masing. Kalau mengalami kerugian pernah dulu lah. Namanya tahap-tahap masih belajar untuk penyesuaian terhadap usaha sambil belajar kan. Namanya abang kan usahanya bukanya otodidak. Jadi kebanyakan itu ada kerugian seperti nanti dulu itu karena abang grosiran, orang yang belanja tidak membayar hutangnya. Nah, karena abang kan kasih nota tempo sama pelanggan. Nah, kerugian yang kedua itu dari karena barang grosiran itu kan tetap ada barang restannya yang nggak laku. Nah, seperti itu sih. Kerugian di dalam usahanya itu seperti itu. Cuma untuk saat ini abang udah nggak bagi lagi kayak bagi nota ke pelanggan, udah nggak lagi. Jadi mainnya sistem cash gitu. Belum, belum. Cuma si abang nanti pasti mengarah ke situ. Karena kan nggak mungkin abang selamanya di toko. Jadi tetap harus ada sistem nanti ke depannya. Itu nanti ke depannya sih. Kalau saat ini masih abang kontrol sendiri. Awalnya dulu abang minjem, modal sendiri. Modal 760.000. Nah, modal 760.000, ada ruko kosong, boleh dibayar cicil. Jadi abang bayar cicil sama yang punya rukonya dulu waktu masih memulai bisnisnya. Jadi pernah kejadian kemalingan dulu toko, di saat itu abang baru menggunakan pinjaman bank. Karena adanya pernah dibongkar maling lah tokonya. Dari situlah baru memulai pinjaman kepada bank. Abang, harapan abang terhadap usaha ini satu, hanya membina karyawannya. Membina karyawan terlebih dahulu abang. Nah, jadi abang dari usaha ini yang paling utama abang membina karyawannya dulu, bukan memajukan usahanya, tapi membina karyawannya supaya lebih bagus dalam bekerja. Jadi kalau karyawannya tidak bagus, otomatis usaha itu nanti pasti berkembang dengan sendirinya. Jadi kalau harapan abang ya tetap usaha ini bisa berkembang, tapi abang utamanya dulu karyawan abang dulu yang mau abang kembangkan. Pengetahuannya, trik-trik jualannya, kemampuannya dalam bekerja. Supaya nanti usaha itu maju dengan sendirinya di tangan karyawan. Kalau untuk dari dia segi aksesoris handphone seperti softcase, handsfree, kabel, charger yang seperti itu abang belanjanya langsung ke Jakarta di Roxy. Kalau untuk di handphone, karena kan sekarang handphone itu kan uh, bisa dibilang dia pembagian wilayah distributornya. Tetap kayak dia di Oppo ada yang dari Ranto, tapi kebanyakannya dari Medan kayak Xiaomi, Samsung, Vivo, tetap dari distributor dari Ranto Parapat. Motivasi kalau buat anak muda itu dalam berusaha seperti abang tadi kepada anggota. Kita kalau memulai usaha jangan lihat untungnya dulu. Jadi harus tahu ilmunya dulu. Harus ada ilmunya dulu supaya kita bisa melakukan usaha itu. Jadi kalau kita mengandalkan modal, istilahnya nanti ada anak muda buka usaha, aduh aku nggak punya modal. Jadi nggak usah takut, kan udah ada pinjaman dari bank untuk usaha seperti pinjaman kur. Jadi buat anak muda itu nggak usah takut untuk mulai. Yang penting pelajari dulu usaha yang mau dipakai, usaha yang mau dijalankan, skillnya di mana. Ya,
kuncinya ilmunya harus ada dulu dalam mau menjalankan usaha. Jadi nggak usah takut, karena memang kalau kita ngejalanin usaha itu serius, dia nggak akan rugi, pasti tetap untung. Dan uang yang kita gunakan di dalam keuntungan dalam usaha itu jangan lebih besar pasak daripada tiangnya, supaya usaha itu tetap jalan. Jadi kalau lebih banyak pengeluaran daripada keuntungan yang didapatkan satu hari yang dikeluarkan uang itu, ya usahanya nanti jadi pelan-pelan merugi. Jadi pengalaman dan ilmu itu yang paling penting dalam menjalankan usaha. Bukan modal dan yang lainnya, tetapi ilmu manajemennya harus ada dalam menjalankan usaha. Itu aja sih. Jadi nggak usah perlu takut buat anak muda yang mau merintis karir dalam berusaha. Pelajari aja dulu ilmunya. Jadi kalau udah dapat ilmu, kalau modal itu urusan belakang. Pemerintah pasti bantu kalau kita itu punya kemampuan. Gitu. Like a bird on a tree. Nah, demikian tadi video wawancara yang kami lakukan kepada salah satu pelaku UMKM. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaatnya. Saya Fadil undur diri, sampai jumpa pada video selanjutnya. It's